Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang kembali Bapak Ibu sahabat perindu Tanah Suci di channel Muksid Haitami. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini yang berada di Masjidil Haram. Bagi teman-teman Bapak Ibu sahabat sekalian yang kangen dengan Tanah Suci, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa dilihat di sini. Ini adalah situasi terkini yang berada di Masjidil Haram. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Arab Saudi telah memutuskan untuk pelaksanaan haji tahun ini, tahun 2021 atau 1442 Hijriah, itu hanya dilakukan, yang boleh melakukan ibadah haji adalah warga Arab Saudi sendiri dan juga para ekspatriat. Artinya orang-orang di luar, orang-orang mukimin, ya, yang tinggal di Arab Saudi. Maksudnya adalah orang Indonesia, orang Malaysia, Pakistan, Mesir, Turki, dan negara lainnya yang tinggal di Arab Saudi, baik itu sebagai ekspatriat atau TKI di sana yang memiliki iqomah atau izin tinggal secara resmi. Lalu yang tidak resmi bagaimana? Nah, ini tidak bisa melakukan pendaftaran ibadah haji karena begitu ketat ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kuota yang boleh melakukan ibadah haji itu hanya sekitar 60.000 jemaah ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sahabat sekalian bisa dilihat, ini adalah kondisi terkini tanggal 16 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih sekitar 20 hari lagi kita akan menjelang Lebaran atau Idul Adha ya, dan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu akan dilakukan proses ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sahabat perindu Tanah Suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terlihat lengang di sini di tempat matof ya, atau di tempat mataf, di tempat tawaf. Hanya beberapa orang saja yang sedang melakukan ibadah tawaf ya. Kalau kita berkaca dan melihat bagaimana prosesi ibadah haji tahun-tahun yang lalu ya, sebelum ada pandemi, maka ini sangat-sangat penuh sekali ya. Bahkan pemandangan seperti ini itu sangat langka dan jarang terjadi. Bahkan di tengah malam sekalipun ketika sepi ya, menurut orang sepi dan lain sebagainya, itu tidak ada kejadian atau pemandangan seperti ini ya, semuanya penuh. Dan sampai dengan detik ini, seperti yang kita lihat di sini ya, ini Multazam, Hajar Aswad, kemudian Hijr Ismail, ini masih ditutup ya. Ini adalah pagarnya ya. Jadi jamaah yang melakukan ibadah tawaf hanya bisa melakukan tawaf di luar sini ya, tidak bisa masuk ke area Hijr Ismail. Di sini dijaga oleh askar atau polisi, ada 1, 2, 3 di sini yang menjaga. Kemudian di sini adalah pintu Ka'bah, dan di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini adalah Multazam, di mana ini adalah tempat yang paling mustajabah untuk berdoa. Kemudian kita bergeser ke sini, ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu salah satu tempat yang sangat ramai juga ketika melaksanakan ibadah tawaf atau ibadah umroh ya. Dan banyak sekali para jamaah yang ingin masuk ke area sini, kemudian melaksanakan sholat di sini, berdoa di sini, dan biasanya sampai harus ngantri dan berjubel di sini. Ya, tapi kita lihat saat ini tidak ada satupun jemaah yang bisa masuk ke area Hajar Aswad atau Hijr Ismail.
Kemudian di sini juga kita bisa melihat ya di pagar ya, artinya tempat-tempat ini ya, ini biasanya untuk area untuk sholat ya, sholat fardu ya, di sini juga untuk sholat fardu. Orang-orang yang akan melakukan tawaf ya, misalnya untuk melakukan tawaf umroh ini hanya bisa lewat di jalur yang telah ditentukan. Artinya kalau seperti ini tawaf sunnah itu tidak diperbolehkan ya. Jadi hanya orang-orang yang memakai kain ihram gitu ya, bagi jamaah laki-laki itu yang bisa boleh masuk ke area sini untuk melakukan tawaf umroh ya. Jadi sepertinya di sini tidak ada yang terutama jamaah laki-laki ya, tidak ada yang berpakaian biasa, artinya pakai gamis, pakai koko ya, karena berarti ini tidak boleh melakukan tawaf sunnah ya. Apa itu tawaf sunnah? Tawaf sunnah itu artinya tawaf yang hanya melakukan tawaf, tidak diiringi dengan sa'i dan juga tahallul. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu sahabat sekalian sudah melakukan tawaf umroh, tawaf wajib. Ya, pada saat misalnya dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf umroh pertama kali, maka tentu Bapak Ibu sahabat akan masuk ke Masjidil Haram dengan menggunakan kain ihram ya. Setelah dari Madinah niat, kemudian masuk ke hotel, istirahat sebentar, lalu masuk ke Masjidil Haram ya, ke area sini, lalu melakukan tawaf. Nah, itu tawaf umroh ya, dilakukan 7 kali putaran dimulai dari Hajarul Aswad ya hingga hingga Hajar Aswad kembali ya. Jadi satu putaran. Kemudian jumlah tawafnya 7 putaran. Setelah 7 putaran tawaf itu dilanjut dengan proses ibadah sa'i, 7 balikan ya, dari mulai dari mulai Bukit Sofa ya, kemudian Bukit Marwah itu dihitung satu, lalu dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 2 balikan. Jadi 7 balikan dan 7 balik dan terakhir atau berakhir di Bukit Marwah, dan di sana akan dilakukan biasanya tahallul ya. Maka selesailah rangkaian rukun ibadah umroh. Nah, biasanya setelah melakukan umroh pertama kali, maka jemaah akan kembali ke hotel, istirahat, lalu lepas kain ihramnya, ya, ganti dengan pakaian biasa, baik gamis, koko, dan lain sebagainya, lalu balik lagi misalnya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat duhur. Dan setelah sholat biasanya jemaah tidak langsung pulang untuk makan siang misalnya, tetapi ada sebagian atau beberapa jamaah yang minta untuk melakukan tawaf sunnah. Ya, artinya tawaf sunnah itu adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah gitu ya, tanpa diiringi dengan sa'i tahallul. Jadi hanya tawaf 7 putaran. Apakah harus 7 putaran? Iya, betul. Baik tawaf sunnah atau tawaf umroh wajib itu harus dilakukan 7 putaran. Tidak bisa misalnya saya mau tawaf sunnah 2 kali, tidak bisa. Itu harus 7 putaran ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu sahabat sekalian, biasanya tawaf sunnah ini juga dilakukan oleh jemaah yang ingin kemudian mencium Hajar Aswad gitu ya. Kemudian ingin mendekat atau berdoa di Multazam, lalu misalnya ingin sholat di Hijr Ismail. Nah, itu dilakukan pada saat tawaf sunnah. Kenapa pada saat tawaf sunnah? Karena pada saat tawaf sunnah kita boleh menyentuh Ka'bah, menyentuh Hijr Ismail, menyentuh Hajar Aswad, Rukun Yamani, dan Multazam. Ya, beda dengan kita misalkan pada saat tawaf umroh, itu kita tidak bisa menyentuh Makom Ibrahim, tidak bisa menyentuh Rukun Yamani, Hajar Aswad, ya, kemudian Hijr Ismail. Kenapa? Karena salah satu daripada larangan ihram kita adalah kita menyentuh sesuatu yang berbau minyak wangi, ya. Dan sementara di area-area yang tadi saya sebutkan, misalnya Ka'bah itu tentu mengandung minyak wangi, ada wanginya, ada minyaknya karena setiap saat disemprot minyak wangi atau dioleskan minyak wangi. Kemudian Hajar Aswad pasti itu setiap berapa kali diberikan minyak wangi. Lalu Hijri Ismail juga sama, Makom Ibrahim juga sama. Artinya kalau jemaah menyentuh bagian Ka'bah ya, Kiswah, Hajar Aswad, Multazam, Rukun Yamani, Makom Ibrahim, itu artinya telah melanggar salah satu daripada larangan ihram, yaitu
memakai wewangian, sehingga nanti akan berdampak pada dam atau denda. Jadi kalau menyentuh bagian Ka'bah dan sekitarnya, kemudian ada bau wangi yang menempel di badan atau di tangan misalnya, maka itu harus bayar dam, harus bayar denda, ya, harus bayar denda. Tetapi umrohnya tetap jalan, tetap sah gitu ya. Tapi harus bayar denda karena melanggar larangan ihram. Nah, eh, baik Bapak Ibu sahabat sekalian, ini juga sambil saya memberikan satu informasi mengenai manasik gitu ya, manasik umroh, walaupun uh, kita sampai dengan saat ini dan saya juga belum ada kabar tentang diizinkannya umroh, walaupun kemarin sempat tersebar kabar akan dibuka umroh pada bulan September gitu ya, 2021. Tetapi melihat kasus COVID-19, melihat perkembangan kasus corona yang merebak di Indonesia terutama, sehingga WHO pun menentukan memutuskan gitu ya, Indonesia itu masuk ke dalam kategori A1. Artinya negara yang bersama dengan India, Pakistan, Brazil ya, itu tidak boleh masuk ke negara Saudi atau bahkan ke negara-negara lain. Bahkan terakhir Garuda itu ya, pesawat Garuda tidak boleh landing di Jepang atau di Hong Kong ya. Itu artinya karena kasus COVID di Indonesia itu makin meningkat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan melihat video ini, Ka'bah secara live ya, bisa sedikit mengobati rasa rindu, terutama bagi calon jemaah haji yang harusnya berangkat tahun ini atau jemaah umroh yang harusnya berangkat bulan-bulan ini, bulan kemarin. Mudah-mudahan bisa terobati ya, dan sambil menonton ini sambil kita berdoa ya, karena kita tidak tahu doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah, tetapi kita yakin bahwa dengan melihat Ka'bah ya, melihat Hijr Ismail, Masya Allah, ini kan Multazam, Hajar Aswad, Makom Ibrahim, kita berdoa, kita positif ya, energi positif kita kerahkan ya di dalam doa kita, mudah-mudahan corona ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dengan aman, nyaman, dan terhindar dari segala mara bahaya. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah mengklik menonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan umur panjang, sehat walafiat, luar rezeki, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci, melihat Ka'bah, bertawaf, sa'i, tahallul, dan juga bisa berziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.